Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ananda yang Bapak banggakan, selamat datang di Cafe Channel. Pada video kali ini kita masuk dalam pelajaran sejarah peminatan kelas 10 IPS. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang hakikat dan ruang lingkup sejarah dan berpikir diakronik dan sinkronik. Jadi ada dua pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Ananda sekalian yang Bapak banggakan, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Baiklah, kita langsung bahas materi kita. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu, History of Science. Sebelum pembelajaran ini, kita kemarin sudah membahas sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Nah, sekarang kita bahas sejarah sebagai ilmu. Sejarah dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan berkembang pada abad ke-19. Tokoh awal yang mengembangkan sejarah sebagai ilmu adalah Leopold von Ranke tahun 1795 sampai 1886. Ia menegaskan bahwa menuliskan kembali peristiwa masa lampau harus sesuai dengan yang benar-benar terjadi. Pada dasarnya, ilmu itu berusaha untuk memberitakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Sesuatu dikatakan ilmu harus memenuhi 6 ciri berikut ini. Yang pertama, adanya kesadaran untuk mencapai kebenaran. Kedua, untuk mencapai kebenaran perlu ditempuh melalui cara-cara tertentu yang disebut metode. Ketiga, hasil kegiatan ilmiah harus disusun dan dihubung-hubungkan secara sistematis menurut cara-cara tertentu. Keempat, hasil kegiatan ilmiah harus menunjukkan tingkat objektivitas tinggi dalam arti sejauh-jauhnya meninggalkan prasangka-prasangka dan kecenderungan-kecenderungan tertentu. Kelima, hasil kegiatan ilmiah meliputi sekumpulan kebenaran-kebenaran umum atau generalisasi. Yang keenam, generalisasi memungkinkan dilaksanakannya peramalan-peramalan atau prediksi untuk menghadapi gejala-gejala alam atau manusia pada waktu yang akan datang. Kunto Wijoyo mengolaborasikan beberapa ciri yang menandaskan sejarah sebagai ilmu. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu menurut Kunto Wijoyo sebagai berikut. Yang pertama, sejarah sebagai empiris. Sebagai ilmu, sejarah termasuk ilmu empiris. Dalam bahasa Yunani, empiris itu adalah emperia, yang berarti pengalaman. Pengalaman itu direkam dalam dokumen. Dokumen-dokumen itulah yang diteliti sejarawan untuk menemukan fakta. Yang kedua, sejarah itu memiliki objek. Kata objek dalam bahasa Latin adalah objectus, yang berarti yang di hadapan, sasaran, dan tujuan.
Sejarah sering dituduh sebagai sesuatu yang tidak jelas. Sejarah dimasukkan ke dalam ilmu kemanusiaan karena objek sejarah adalah manusia. Yang ketiga, sejarah itu memiliki generalisasi. Generalisasi berasal dari bahasa Latin yaitu generalis, yang berarti umum. Sama dengan ilmu lain, sejarah juga menarik kesimpulan-kesimpulan umum. Yang keempat, sejarah itu memiliki metode. Metode dalam bahasa Yunani yaitu metode, yang berarti adalah cara. Untuk penelitian, sejarah memiliki metode tersendiri yang menggunakan pengamatan. Yang kelima, sejarah itu memiliki teori. Teori dalam bahasa Yunani adalah theoria, yang berarti renungan. Sama seperti ilmu lain, sejarah juga memiliki teori pengetahuan atau yang sering disebut filsafat sejarah kritis. Kita lanjut materi berikutnya. Ananda sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, silahkan klik tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan pelajaran-pelajaran dan pengetahuan. Menurut York Powell, sejarah disebut sebagai cabang dari ilmu pengetahuan karena memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama yaitu empiris. Empiris berasal dari bahasa Yunani yaitu emperia, yang berarti pengalaman. Kemudian yang kedua memiliki objek. Yang ketiga memiliki teori. Yang keempat memiliki metode. Nomor 1, 2, 3, dan 4 hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo. Yang kelima, pemikiran yang rasional. Ilmu hanya dapat dipahami dengan akal pikiran, yaitu dengan menggunakan penalaran yang sehat. Itu yang dimaksud dengan pemikiran yang rasional atau masuk akal. Yang keenam, kebenaran bersifat objektif. Pengetahuan yang bersifat ilmiah pasti dapat dikomunikasikan dengan orang lain. Kebenaran dari pengetahuan juga dapat diterima karena sesuai dengan kenyataan yang ada atau objektif. Jadi objektif itu pengertiannya adalah kenyataan yang ada. Yang ketujuh, penyusunan yang sistematis. Ciri-ciri sistematis memungkinkan pengetahuan yang dimiliki saling berkaitan sedemikian rupa. Penulisan sejarah mulai dari langkah yang pertama, yaitu mengumpulkan sumber, sampai yang terakhir dilakukan secara teratur dan sistematis. Artinya adalah sistematis itu secara berurutan. Kita lanjut. Yang kedua adalah sejarah sebagai seni, history of art. Sejarah dapat juga dikatakan sebagai seni. Untuk mengonstruksi peristiwa masa lalu dan menampilkannya sebagai karya sejarah dibutuhkan juga intuisi, emosi, dan gaya bahasa. Sementara itu, Kuntowijoyo mempertegas bahwa sejarah sebagai seni memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sejarah disusun berdasarkan
intuisi atau ilham. Kedua, sejarah memerlukan imajinasi. Bapak jelaskan. Sejarah disusun berdasarkan intuisi atau ilham. Ilham seseorang penulis sejarah didapatkan dari data-data yang ada. Kemudian sejarah memerlukan imajinasi. Seorang peneliti sejarah dalam bekerja harus dapat membayangkan yang sebenarnya terjadi dan yang sedang terjadi serta yang terjadi sesudahnya. Ketika kita akan menuliskan tentang perang Diponegoro, kita harus dapat memosisikan diri berada pada perang dan memerankan diri sebagai Diponegoro dengan segala pikirannya. Yang ketiga, memerlukan emosi. Penulisan sejarah menuntut keterlibatan emosi dari si penulis. Pada saat menyajikan karya sejarah, seorang penulis harus membuat diri seolah-olah hadir dan menyaksikan peristiwa itu. Penulis diminta untuk menyatukan perasaan dan objeknya. Yang keempat, membutuhkan gaya bahasa. Penyajian karya sejarah dengan gaya bahasa yang baik tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembacanya. Gaya bahasa yang dimaksud adalah menyesuaikan dengan pembaca. Bukan sekedar gaya bahasa yang berbunga-bunga, penulis juga dapat menggunakan gaya bahasa yang lugas. Sejarah sebagai seni memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, akan kehilangan ketepatan atau kesesuaian antara fakta dan tulisan sejarah. Kemudian yang kedua, kajiannya menjadi terbatas karena hanya menyangkut tentang sejarah yang dapat dideskripsikan sebagai seni. Itulah kekurangan dari sejarah sebagai seni. Kita lanjut materi berikutnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan pendekatan diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Apa yang dimaksud dengan diakronik, apa yang dimaksud dengan sinkronik akan kita bahas. Dalam mempelajari sejarah, seseorang sejarawan atau seorang penulis sejarah tidak dapat terlepas dengan dua cara berpikir ilmu yang ada, yaitu cara berpikir diakronik dan cara berpikir sinkronik. Suatu peristiwa sejarah akan berbeda cara pemaparannya ketika menggunakan cara berpikir yang berbeda. Berikut akan diuraikan pemaparan cara berpikir suatu peristiwa sejarah baik secara diakronik maupun sinkronik. Yang pertama, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Diakronik berasal dari kata diakronik, ya. Kemudian dia di sini maksudnya adalah yang ini, terdiri dari dua suku kata, yaitu dia dalam bahasa Latin artinya melalui atau melampaui, dan chronicus, ya. Kronik atau chronicus artinya adalah waktu. Jadi diakronis artinya memanjang
dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Ruang di sini maksudnya adalah tempat. Berpikir diakronik adalah berpikir kronologis atau sesuai urutan dalam menganalisis sesuatu. Sesuatu apa? Suatu peristiwa atau kejadian. Kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Itu pengertian kronologis. Jadi tolong dipahami pengertian kronologis dan diakronik. Berpikir diakronik adalah berpikir kronologis atau sesuai urutan. Sejarah itu ilmu diakronis yang mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu yang terjadi pada suatu tempat tertentu sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Dengan pendekatan diakronis, sejarah berupaya menganalisis evolusi atau perubahan dari sesuatu waktu ke waktu yang memungkinkan seseorang untuk menilai bahwa perubahan itu terjadi sepanjang masa. Berikut beberapa contoh penulisan sejarah yang menggunakan pendekatan sinkronik atau menggunakan cara berpikir diakronik, ya, maksud Bapak. Yang pertama contohnya itu adalah perkembangan syariat Islam, ya. Ini adalah foto dari syariat Islam. Apa itu syariat Islam? Syariat Islam itu adalah sebuah organisasi, ya, perkumpulan para pedagang, ya, yang ada di Pulau Jawa khususnya. Sebelum bernama Syarikat Islam, dulu bernama Syarikat Dagang Islam. Ya, karena berbagai faktor, kemudian Syarikat Dagang Islam berubah namanya menjadi Syarikat Islam. Itu contoh pertama. Contoh kedua yaitu adalah Perang Diponegoro. Ya, ini adalah lukisan dari Perang Diponegoro. Yang ketiga contohnya yaitu revolusi fisik di Indonesia yang terjadi tahun 45 sampai 49. Apa itu revolusi fisik? Revolusi fisik itu adalah menuntut agar terjadinya perubahan fisik, ya, perubahan fisik kita atau fisik orang-orang zaman dahulu, rakyat dulu. Contohnya seperti yang ada di gambar, ya. Dulu mereka seorang petani biasa yang tidak tahu menau tentang persenjataan modern, ya. Dengan adanya kemerdekaan Republik Indonesia, ya, mereka menjadi tahu dan ingin berjuang bersama rakyat-rakyat lainnya untuk merdeka dari para penjajah. Nah, itulah revolusi fisik. Pada gambar ini, ya, itu mereka sedang berlatih militer baris berbaris. Kita lanjut materi berikutnya. Yang kedua adalah cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Sinkronik artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu.
Istilah memanjang dalam waktu itu meliputi gejala sejarah yang ada di dalam waktu yang panjang itu. Dalam berpikir sinkronik, kita hanya menganalisis peristiwa tersebut tanpa dihubung-hubungkan dengan peristiwa lainnya. Bapak berikan contoh terkait dengan berpikir sinkronik. Bagaimana kita sebagai penulis sejarah, kita menggunakan metode berpikir sinkronik. Contohnya seperti ini. Ketika kita akan mempelajari atau meneliti suatu peristiwa, yaitu pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Ini yang akan kita teliti, judulnya. Kita akan menganalisis peristiwa sejarah tersebut, tanpa perlu mencari hubungannya dengan peristiwa sejarah lainnya. Jadi pemberontakan petani Banten itu tidak boleh kita hubung-hubungkan dengan peristiwa lainnya. Meskipun ada hubungannya dengan peristiwa lain, tetapi kita harus fokus terhadap pemberontakan petani Banten. Kita lanjut. Kita hanya menganalisis kondisi masyarakat Banten pada saat itu. Kondisinya seperti apa? Misalnya kita menganalisis dari segi kondisi sosial atau sosiologi masyarakat, atau dari segi kepemimpinan atau politik masyarakat Banten pada saat itu. Oke, itu adalah metode cara berpikir sinkronik. Kemudian, ilmu sejarah dan ilmu sosial itu saling berhubungan. Kita ingin mencatat bahwa ada persilangan antara sejarah yang diakronik dan ilmu sosial yang lain yang sinkronik. Artinya ada kalanya sejarah menggunakan ilmu sosial, dan sebaliknya ilmu sosial juga terkadang menggunakan ilmu sejarah diakronik bercampur dengan sinkronik. Nah, itulah hubungan antara ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial. Jadi saling berhubungan dan saling melengkapi. Terkadang juga sejarah membutuhkan ilmu-ilmu sosial. Begitu juga sebaliknya, ilmu-ilmu sosial juga terkadang butuh ilmu sejarah. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat Ananda pahami. Baiklah, Ananda sekalian, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran melalui video ini, dan mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu, wawasan, serta pengetahuan kita bersama. Baiklah, kalau begitu Bapak akhiri, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.